Baik, terima kasih Mbak Grace. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman semua. Kita bersyukur boleh jumpa lagi dalam persekutuan beribadah siang hari ini, gabungan dari perusahaan Pamjaya, Pelija, dan Aetra. Kita memuji-muji Tuhan karena masih diperkenankan untuk bersekutu, sebab setiap persekutuan di dalam nama Tuhan adalah kasih karunia, suatu keajaiban. Kita akan membahas atau merenungkan tema pada ibadah gabungan ini yang berjudul langkah sukacita atau melangkah dalam sukacita. Kita percaya bahwa space kehidupan orang Kristen itu adalah space sukacita. Karena selalu kita berjumpa dengan ucapan shalom atau selalu kita memberi sapaan salam damai sejahtera kepada semua orang. Jadi space kehidupan kita adalah space sukacita yang sudah diberikan oleh Allah, bahkan sudah dinyatakan dengan tandas melalui Yesus Kristus. Jadi itulah gambaran daripada kehidupan orang Kristen. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak merasakan sukacita itu. Oleh karenanya kita akan merenungkan mengapa banyak orang tidak mengalaminya atau bagaimana orang seringkali sulit untuk mengalaminya, maka kita akan merenungkannya bersama-sama pada siang hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena pada hari ini kami boleh Engkau persekutukan di dalam ibadah gabungan Pamjaya, Pelija, dan Aetra melalui aplikasi Zoom yang sedang kami ikuti ini. Kami berdoa Tuhan berkati semua teman-teman yang sedang berencana untuk join atau berusaha untuk terhubung. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kiranya kami bersama-sama dapat merenungkan firman-Mu dan memperoleh hikmat-Nya untuk hidup dalam sukacita sebagai suatu ruang yang telah Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu yang percaya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan, dua ayat dari 1 Tawarik 16, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita, yakni 1 Tawarik pasal 16, ayat 11 dan ayat 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekali lagi saya baca ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara-saudara, kalau bicara soal sukacita, beberapa ayat Alkitab menegaskan hal itu. Misalnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17 berkata begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, pada bagian ini, sukacita itu dianjurkan. Karena tadi saya sudah katakan bahwa space hidup orang Kristen, ya walaupun kita berada dalam dunia yang sama dengan orang-orang lain, tapi ada karunia khusus yang kemudian membedakan, yaitu space shalom, space damai sejahtera, atau dalam kaitan dengan tema hari ini disebut sebagai space sukacita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Space-nya sudah dibukakan, jalannya sudah diberikan. Mengapa kamu murung? Mengapa kamu bersedih? Walaupun memang kita tidak bisa menolak soal kesedihan, ataupun soal kemurungan, karena berbagai-bagai hal yang bisa membuat kita masuk dalam situasi seperti itu. Tetapi dengan penegasan tadi, maka dikatakan supaya kita jangan larut dalam situasi seperti itu. Nah, bersukacitalah senantiasa, tetapi dia menghubungkan tetaplah berdoa. Jadi ada pilar untuk kita menjalani sukacita, yaitu berdoa. Jadi kita harus berdoa setiap hari. Berdoa selalu dalam segala keberadaan. Nah, mohon teman-teman ingat, kita memang membutuhkan doa untuk menjalani sukacita. Nah, kemudian ayat yang berikut adalah Filipi 4 ayat 4 dan 5 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ada dorongan untuk kita bersukacita, lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, karena bentangan waktu Tuhan yang penuh space atau yang penuh alam sukacita itu sudah dibentangkan atau sudah dibukakan. Karena itu didorong kita untuk bersukacita. Lihatlah, lakukanlah, jalanilah semuanya dalam perspektif sukacita daripada Tuhan. Nah, kalau tadi di Tesalonika dikatakan tetaplah berdoa, ini ada penekanan berikut. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Selain berdoa, rupanya kita untuk mengalami sukacita Tuhan harus melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini unik ya. Karena banyak orang ingin sukacita tapi dia lupa dua hal itu. Dia tidak berdoa, bahkan juga dia tidak melakukan hal-hal baik. Tidak mungkin, saudara-saudara, teman-teman sekalian, tidak mungkin akan ada sukacita kalau kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang berasal daripada kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Karena begini, ini secara teori ya. Dulu saya membaca sebuah artikel yang bersifat ilmiah. Jadi dalam artikel itu dikatakan begini, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, ya, kalau dalam bahasa sosialnya filantropi, kalau kita mau berbagi, kalau kita mau kemudian menyisihkan milik kita lalu membagikan kepada orang lain. Jadi menurut penelitian ilmiah, ketika kita berbagi, ketika kita melakukan hal-hal baik, maka perbuatan-perbuatan baik itu atau sifat-sifat berbagi itu akan melahirkan dua hormon. Yang pertama hormon endorfin. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca ya, tapi saya ingat sekali bahwa artikel itu menyebutkan kalau kita mau berbagi atau kalau kita mau melakukan hal-hal baik, maka pada saat itu diri kita, tubuh kita akan mengeluarkan dua hormon. Yang pertama hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon sukacita, hormon yang membuat orang senang. Jadi kalau orang senang itu bahagia, itu lalu kemudian hormon endorfinnya naik. Jadi coba bayangkan teman-teman. Jangan berpikir kalau kita berbagi, malah kita akan kekurangan. Tidak. Ada seorang dulu pendeta mengatakan kepada saya, mengatakan kepada kami dalam sebuah khotbah begini. Orang yang disebut kaya bukan dihitung dari berapa yang dia terima. Melainkan dari berapa banyak dia memberi. Saya setuju itu ya. Jadi orang yang disebut kaya itu bukan dilihat dari berapa banyak dia menerima, tapi dari berapa banyak dia berbagi atau mau memberi. Nah, itu hormon endorfin. Jadi ketika saya berbagi atau saya melakukan sikap-sikap baik, maka saya akan merasa senang. Ya, itulah sebabnya para penginjil, orang-orang yang disebut melayani, mau disuruh sampai kemanapun, ada uang atau tidak, bukan persoalan. Mereka tetap bersukacita. Karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Nah, hormon yang kedua yang akan muncul atau tumbuh dalam diri kita kalau kita berbuat baik adalah oksitosin. Oksitosin itu adalah sebuah hormon yang memampukan kita merasakan sukacita yang dialami oleh orang lain. Misalnya, saya memberi saudara atau saya memberi kepada Mbak Grace uang karena saya ingin membantu dia. Nah, dia merasa senang. Lalu hormon oksitosin akan muncul dalam diri saya dan saya akan merasakan sukacita yang dialami oleh Mbak Grace. Jadi ini uniknya teman-teman, pemahaman-pemahaman yang kemudian dilakukan secara ilmiah tentang berbagi. Rupanya berbagi itu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Jadi boleh dibilang ini salah satu langkah yang baik. Karena itu betul yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20 ayat 35 kalau sudah saudara ingat. Yang berbahagia adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Jadi, apa yang tadi saya uraikan secara singkat dari hasil penelitian, ternyata Alkitab sudah menyebutkannya. Yang lebih berbahagia atau adalah lebih berbahagia ialah mereka yang memberi daripada menerima. Nah, jadi, teman-teman, jangan berhenti untuk berbagi ya, jangan berhenti untuk kemudian menolong orang lain. Apalagi dalam masa pandemi ini, sama-sama kita semua kesulitan. Banyak gereja juga
ambruk ya, ada malah yang ditutup. Ada teman saya baru membangun gereja, tapi ruko ya, karena di Jakarta susah dapat tanam. Dia baru bangun gereja, baru beberapa kali kebaktian, langsung masuk di bulan Maret 2020 yang lalu tidak bisa kebaktian. Langsung dibatasin. Akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa karena jemaat yang baru dia layani juga tidak bisa diikat. Apa yang dia lakukan sesudah itu, dia ubah rukonya yang tadi jadi gereja jadi warteg ya. Jadi dia cari duit dengan warteg karena pengerjanya banyak. Jadi mereka semua kerja di warteg. Jadi semua kita ini lagi berada dalam situasi yang berat ya. Kemudian banyak masalah-masalah yang muncul. Jangan bicara soal ekonomi lagi karena memang semua terdampak. Ada banyak persoalan dalam rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Nah, saya ingin dari tema ini atau dari apa yang tadi saya sudah uraikan pada awalnya, kita ingin menunjukkan sebuah kehidupan yang berbeda. Pancarkan energi positif, saudara-saudara. Mulai dari suatu kehidupan dengan prinsip sukacita di dalam Tuhan. Itu. Jadi teman-teman jangan menyerah ya. Di kantor jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang barangkali menyimpang. Ya, lakukan terus apa yang benar, apa yang baik. Nah, kita akan coba melihat perikop kita hari ini yang tadi sudah dibaca, 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 dan 12. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan mulai dengan mencari kekuatannya dan yang kedua mencari wajahnya selalu. Mencari Tuhan adalah mencari sumber kekuatan, saudara-saudara. Kalau ada orang yang merasa lemah, maka tidak ada tempat untuk mendapatkan kekuatan selain daripada Tuhan. Jadi carilah Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi selama ini kita masih menjalani masa yang disebut masa perkenanan Tuhan. Carilah Tuhan lewat ibadah-ibadah. Ya, saya berharap ya teman-teman jangan mengurangi ibadahnya ya, karena semua bersifat online. Ya, kan tidak ditahu, majelis nggak tahu, pendeta nggak tahu, saya nonton atau tidak live streamingnya, mereka nggak tahu. Jangan saudara-saudara, setiap hari Minggu atau setiap hari ibadah, wujudkan itu dalam sebuah komitmen yang tinggi bahwa saya ingin beribadah kepada Tuhan sama seperti pada hari-hari yang normal. Bukan nanti dilihat orang baru saya sungguh-sungguh, bukan. Ya, lakukan itu dari tempat kerja atau dari mana saja. Dan sekarang ini menariknya tidak ada waktu untuk tidak beribadah. Semua bisa. Katakanlah saudara-saudara bekerja, tidak bisa hari Minggu pagi, bisa hari Minggu siang, bisa hari Minggu sore. Orang YouTube-nya tersedia, lalu kemudian rekaman ibadahnya tinggal kita buka, kita bisa beribadah. Semua itu dibenarkan. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Ibadah dalam bentuk online, apakah langsung live streaming, atau apakah yang bersifat tunda, kita susulan, itu benar semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hari Minggu kemarin saya tidak beribadah karena saya kerja, karena saya sibuk, atau karena saya sakit. Malah semakin terbuka kesempatan untuk kita beribadah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, dan carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya, carilah wajahnya selalu. Kalau mencari Tuhan dan kekuatan, saya kira tidak perlu dijelaskan. Semua kita tidak akan mampu untuk berdiri tegak kalau Tuhan tidak menopang kita. Jadi memang Tuhan adalah sumber kekuatan. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita sebagai penopang atau penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu Tuhan. Ya, Daud menguraikan banyak sekali syair-syair Mazmur untuk menunjukkan bagaimana Tuhan adalah sumber kekuatannya yang sejati selama ini. Yang kedua, carilah wajahnya. Ya, kita memang dalam arti yang benar-benar lahiriah tidak bisa melihat wajah Tuhan. Ya, kalau kita melihat Tuhan langsung itu kita hangus. Makanya ada sarana-sarana yang Tuhan berikan atau ada alat-alat yang Tuhan pakai untuk kemudian berjumpa dengannya. Bisa nabi, bisa hamba-hamba Tuhan, untuk kemudian kita menemui Tuhan. Ini adalah kiasan, di mana Tuhan menghadapkan matanya, pikirannya kepada kita. Itulah sebabnya di ucapan berkat, di Bilangan,
Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya. Manakala kita mencari Tuhan, mencari Dia, maka Dia akan datang. Ya, Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kata-kata menghadapkan wajahnya kepadamu itu adalah sesuatu yang sungguh menarik dan indah untuk kita alami. Jadi itu teman-teman, ayat yang 11, ayatnya yang ke-12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Saya percaya setiap orang Kristen, setiap manusia lah, bukan cuma orang Kristen, pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang disebut keajaiban Tuhan. Disembuhkan dari penyakit yang akut, mengalami jalan keluar ketika jalan buntu dialami, tertolong ketika dia kesulitan ekonomi, bahkan masih banyak hal lagi yang terjadi. Saya sendiri pernah, kalau tidak salah dulu menceritakan di ibadah gabungan atau ibadah Aitra, bahwa ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Jangan lupakan itu. Jangan teman-teman, jangan lupakan. Orang kadang-kadang rasa syukurnya berkurang karena ia kurang mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi pada masa lampau. Dan ingat ya, kebaikan-kebaikan dan keajaiban-keajaiban Tuhan masih akan dinyatakan di hari-hari yang akan datang. Jadi kalau saya selalu memberikan wejangan kepada generasi muda, ingat bahwa perbuatan Tuhan yang paling terbaik dan paling besar bukan ada di belakang, tapi ada di depan kita. Yang lalu memang besar, tapi yang terbesar akan ada lagi di depan kita. Jadi kira-kira mohon diingat soal itu supaya kita jangan kehilangan rasa syukur ya. Seringkali karena kita mengalami kesulitan yang besar pada masa sekarang ini, lalu kita lupa untuk bersyukur, lupa berdoa. Tapi kembali ingat bahwa Tuhan pernah menolong kita dan Dia tidak pernah akan menutup pintu pertolongannya. Dikatakan juga bukan cuma ingat perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizatnya. Mujizat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Allah manakala kita tidak mampu untuk bertindak lagi. Itu mujizat. Kalau keajaiban itu sesuatu yang agung mulia dari Allah karena kita ini manusia terbatas lalu kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Enggak pantas kita menerimanya. Tapi Tuhan menunjukkannya, itu ajaib. Mujizat-mujizat adalah waktu saya sakit, saya sudah divonis, tidak bisa lagi sembuh, tetapi kemudian kita mengalami kesembuhan, itu mujizat. Ya, tetapi selain yang ajaib dan mujizat-mujizat, Tuhan mengatakan supaya kita juga ingat akan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya, orang berdosa dihukum. Orang yang tidak taat setelah mati ya tidak mungkin dia masuk surga, masuk neraka. Jadi mohon diingat soal-soal itu. Jadi saudara-saudara, langkah-langkah berikut kalau misalnya mau disebut langkah dalam rangka menjalani kehidupan penuh sukacita Allah, saya mau katakan bahwa yang pertama, tunjukkanlah imanmu seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, bersukacitalah senantiasa. Iman kita adalah iman yang penuh rasa syukur dan sukacita. Pancarkan sukacita imanmu. Kalau di dalam Injil dikatakan ketika Tuhan menjelaskan mengenai kehidupan manusia dan bahkan apa yang Tuhan ingin lakukan, ada pertanyaan yang menarik. Apakah ketika ia melihat ke bumi, ia mendapati iman di bumi? Kita banyak meminta kepada Tuhan tentang kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi kita lupa untuk kokoh berdiri dalam iman. Tunjukkan imanmu, saudara-saudara. Yang kedua, iman itu harus dilakukan. Iman itu tidak mungkin adalah iman yang kosong. Iman kosong ini termasuk iman verbal ya, ngomong doang seperti saya ini ya. Kalau saya tidak lakukan apa yang saya lakukan, mungkin saudara-saudara bilang, apa pendeta Pinhas ngomong doang. Enak sih ngomong, tapi melakukan belum tentu. Nah, yang Tuhan minta adalah supaya kita sama-sama melakukan apa yang kita imani. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi langkah yang pertama, tunjukkan imanmu, pancarkan. Yang saya sudah uraikan tadi dari perspektif tema kali ini, suatu iman yang penuh sukacita. Yang kedua, iman itu harus dipraktekkan, harus diwujudkan. Yang ketiga, harus berdoa, saudara ya. Harus kuat-kuat berdoa, karena memang disitulah kekuatan kita. Tadi sudah saya singgung ketika dikatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Nah, mungkin saya boleh memberikan ya contoh yang ada dalam Alkitab mengenai hal berdoa. Di
Lukas, saudara-saudara, pasal 18, Lukas 18, ayat 1 sampai 8, kalau tidak salah begini ceritanya. Di suatu kota, ini cerita Tuhan Yesus ya, mengenai berdoa. Di suatu kota ada seorang hakim yang lalim dan tidak menghormati seorang manusia pun. Coba ingat hal ini. Bahwa dia adalah seorang pribadi yang buruk. Seorang hakim, ya hebat dia sudah menjadi hakim, berarti dia pintar ya. Cuma dia lalim. Lalim itu bengis, keji. Nah, kemudian ditambahkan lagi tidak menghormati seorang pun. Ya orang lalim, keji, bengis itu tidak menghormati manusia sedikit pun. Ya, tapi dikatakan dalam cerita itu di kota itu juga ada seorang ibu janda. Dia lalu datang kepada si hakim ini untuk meminta pertolongan. Belalah aku, tolonglah aku. Tolonglah aku supaya aku memenangkan perkara. Mungkin ada perkara ya. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, dalam waktu yang lama, si hakim yang lalim itu menolak. Tetapi sekali waktu dia mengatakan, daripada ibu ini datang terus-menerus dan mengganggu saya, lebih baik saya mengabulkan permintaannya. Maka dia meloloskan perkaranya. Tuhan mengatakan kepada murid-murid dan semua orang yang mendengarkannya, lihat, hakim yang lalim. Yang kedua, tidak menghormati manusia sedikit pun. Itu mau memberikan kebaikannya kepada si janda miskin itu. Apalagi Tuhan yang maha kuasa melampaui segala hidup manusia, dia pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Jadi tetaplah berdoa ya, dalam kesetiaan. Jangan menyerah apapun yang terjadi. Yang berikut, tetap beribadah, saudara-saudara. Saya sudah singgung tadi, jangan kurang-kurang ibadahmu, jangan korting-korting ibadahmu, hanya karena kita tidak ketemu di gereja, tidak ada yang melihat, pendeta tidak tahu. Jangan. Yang berikut, setia melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara. Setia melakukan perintah Tuhan. Saya akan menutup dengan beberapa ayat mengenai perintah Tuhan, bahwa itu juga merupakan langkah untuk kita hidup dalam sukacita. Yang pertama adalah 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 5 mengatakan begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan ayat seterusnya. Jadi mengikuti perintah Tuhan adalah tanda bahwa kita mengenal Allah. Saudara-saudara mengenal Allah? Saya yakin saudara-saudara akan menjawab ya. Tapi apakah saudara melakukan perintahnya? Ini yang seringkali menjadi masalah. Ya, jadi tidak mungkin akan ada sukacita tanpa kita mengenal Allah dengan baik. Kemudian ayat yang berikut adalah Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan bapaknya, itu dilakukan oleh Tuhan karena dia mau membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, ya, dan memberkati Abraham. Kalau Tuhan memberkati, membuat kita menjadi berkembang, itu adalah suatu kehidupan yang penuh sukacita. Jadi tanda bahwa kita diberkati, dikembangkan oleh Tuhan, itu ditunjukkan dengan melakukan perintah-perintahnya, saudara-saudara. Jangan baru flu dikit minta ganti pelayanan. Jangan ya. Kalau ada di sini yang terlibat di gereja, lalu dikit-dikit minta diganti, ganti aja sekalian. Ya, ganti aja. Kalau saya pendetanya, lalu kemudian selalu minta ganti cuma karena flu, selalu minta ganti karena alasan keluarga. Ganti aja sekalian. Ya, itu berarti dia tidak mau menerima berkat Tuhan dari pelayanan. Nah, mohon maaf ya, mohon maaf kalau saya bilang begitu ya. Tapi memang kalau orang mau diberkati, Abraham adalah contoh. Dia melakukan perintah Tuhan dengan setia. Ayat yang berikut adalah Ulangan 8 ayat 6 sampai 10. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Ya, selalu ada tujuan untuk yang baik, tapi kita harus menunjukkan kesetiaan melakukan perintah Tuhan, karena dengan melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menerapkan tuntunannya dengan nyata dari hari ke hari. Ayat yang berikut, Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, Betapa bahagianya orang hidup seperti ini. Nah, itu kalau kita melakukan perintah Tuhan, Dia akan mengangkat kita. Lalu kemudian yang terakhir 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ya, dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita
yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Melaksanakan perintah Tuhan adalah jaminan Tuhan tinggal di dalam kita. Oh, betapa indahnya kalau Tuhan tinggal di dalam kita. Baik di dunia sekarang ini maupun nanti di dunia akhirat, kalau Tuhan tinggal di dalam kita, itulah kehidupan yang indah. Itulah teman-teman yang bisa saya bagikan sebagai langkah sukacita, atau bagaimana kita melangkah hidup dalam space yang disebut space sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua dalam pekerjaan, memberkati kita semua dalam keluarga, memberkati kita semua untuk menghadapi pandemi yang barangkali masih akan ada varian baru yang saya baca kemarin, Omikron ya. Kita harus tetap setia dengan prinsip-prinsip beriman. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih buat Pak Pendeta Phineas atas firman yang sudah disampaikan. Saya mungkin bisa merangkum apa yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta. Bagaimana kita melangkah dengan sukacita berdasarkan pimpinan Tuhan. Pertama, kita harus menunjukkan iman kita dengan penuh rasa syukur, sukacita dalam Tuhan. Itu adalah bukti kita bagaimana kita memancarkan iman kita di tengah-tengah lingkungan kita atau masyarakat. Terus yang kedua, iman itu harus dilakukan. Karena seperti apa yang ada dalam firman, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, kita bukan hanya berkata-kata tentang iman kita, tapi kita harus melakukan iman tersebut dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus selalu berdoa, karena berdoa itu adalah kekuatan kita. Terus yang keempat, bagaimana kita harus setia melakukan perintah Tuhan, bagaimana kita harus setia untuk melakukan apa yang selalu diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita.